Kembali disergap pemirsa, seorang pelaku jambret babak belur dihakimi warga setelah aksinya digagalkan korbannya. Pelaku terjatuh dari motornya setelah korbannya seorang wanita mengejar dan melawan pelaku. Pelaku jambret berinisial SN ini babak belur dihakimi warga usai tertangkap di Jalan Veteran Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku terjatuh dari motornya setelah korban seorang wanita mengejar dan melawan pelaku. Penjambretan berawal saat korban menggunakan handphone sambil mengendarai motor. Pelaku yang merupakan residivis curanmor langsung merampas handphone dari tangan korban. Korban berteriak mengejar dan menendang motor pelaku hingga tertabrak mobil dari arah berlawanan dan terjatuh. Pelaku diselamatkan petugas kepolisian Satlantas Polresta Padang yang tiba di lokasi dan mengamankannya dari amuk massa. Petugas langsung membawa pelaku ke Mapolresta Padang bersama barang bukti handphone, alat isap sabu, serta sebilah pisau. Pelaku terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat karena mengalami patah tulang kaki. Ada dia di samping, setelah di samping diambil HP ini, terus dikejar sampai dapat. Kejar. Gimana dapatnya tadi? Di kedai api. Ditabrak ya? Iya. Ditabrak sama mobil? Kecepatan tinggi, kejar-kejaran, makanya mereka ikutin. Setelah jatuh, anggota-anggota lantas langsung membarengi dan menolong ibu ini udah jatuh, udah ditabrak. Jadi kondisinya setelah jatuh, massa sudah banyak, rekan-rekan kita dari Satuan Lalu Lintas dan BM bawa ke Polresta. Pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Buronan pelaku jambret telepon genggam disergap polisi saat melintas di jalanan. Pelaku ternyata mengincar korban perempuan yang sedang berkendara atau bersepeda seorang diri. Penangkapan seorang pria pelaku jambret terekam video amatir warga. Polisi menyergap pelaku Arman Tommy 21 tahun saat melintas di area Pasar Tandon, Sentul, Probolinggo. Pelaku Arman Tommy diburu polisi atas dugaan menjambret telepon genggam milik seorang perempuan yang tengah bersepeda. Penjambretan terjadi di Jalan Raden Saleh, Kota Probolinggo setelah pelaku membuntuti korban beberapa saat. Di mana korbannya seorang perempuan di bawah umur yang sedang naik sepeda dan kebetulan HP berada di keranjang sepedanya. Oleh pelaku dihentikan dan diambil HP-nya. Korban kemudian lapor ke polisi. Penyelidikan polisi mengarah pada tersangka Arman Tommy. Polisi juga berhasil mengamankan telepon genggam curian. Pelaku dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, dua pelaku pencurian modus gembos ban beraksi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Keduanya tertangkap warga setelah mencuri laptop dari mobil korban. Dua pemuda pelaku pencurian modus gembos ban diamankan polisi dari amukan massa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Keduanya mencuri sebuah laptop dari sebuah mobil. Pencurian terjadi saat korban berhenti keluar dari mobil memeriksa kondisi ban yang kempes. Dengan cepat pelaku beraksi mencuri sebuah laptop dari dalam mobil. Namun aksinya dipergoki korban yang langsung mengejar pelaku. Dari sana udah diikutin, bannya kempes. Ya kan, bapak itu jalan sini pas samping ganti ban, dia dari samping buka bercek gitu tuh, bapak itu dengar dia, ambil kejar sampai sini terus dilepas, dia mau ketabrak lari. Yang diambil apa? Laptop. Laptop aja ya? Iya, laptop aja. Terus pelaku langsung ini sama warga? Warga sana masuk ke bawah. Kedua pelaku diamankan aparat Polsek Mampang, Jakarta Selatan. Dua pemuda berinisial R dan IA diduga kerap melakukan aksi pencurian dengan modus serupa gembos ban. Kedua pelaku mengincar korban yang berkendara seorang diri. Paku ditancapkan ke ban mobil korban saat berhenti di lampu merah. Setelah ban kempes dan korban berhenti, pelaku beraksi. Berawal dia menggunakan dua sepeda motor boncengan masing-masing, namun mencari sasaran berbeda. Ini pelaku yang berada di sini adalah mencari yang korbannya memang menggunakan mobil, kemudian terlihat satu pengemudi
dan terlihat memang barang ada di situ. Polisi mengamankan barang bukti laptop yang dicuri, paku untuk gembos ban, serta motor yang digunakan pelaku. Pencuri modus gembos ban ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang paman tega menganiaya keponakannya dengan senjata tajam hingga tewas. Tanpa alasan jelas, pelaku menikam korban yang tinggal di sebelah rumah. Penangkapan berlangsung dramatis, pelaku melawan saat diamankan petugas. Penangkapan R, pria Parubaya pelaku penganiayaan terhadap keponakannya hingga tewas di Dusun Mendiro, Kabupaten Kulon Progo berlangsung dramatis. Pelaku yang merupakan pensiunan TNI ini berupaya melawan saat akan dibawa petugas gabungan dari TNI dan polisi. Peristiwa terjadi saat pelaku yang bertetangga melihat korban akan ke halaman belakang rumahnya. Tanpa alasan jelas, pelaku langsung merangkul dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Saksi yang mengetahui kejadian ini langsung menolong korban dan melarikannya ke Rumah Sakit UII Pandaan Bantul. Namun naas, korban Yuniana 30 tahun seorang guru PAUD meninggal dunia di perjalanan. Dari penyelidikan polisi, pelaku ternyata mengidap gangguan jiwa dan masih dalam perawatan dari Rumah Sakit Jiwa Grahasia. Penusukan ini dilakukan oleh saudara R, tetangga korban juga, dan malah masih saudara. Namun demikian perlu diketahui bahwa R ini adalah orang yang mengalami gangguan secara kejiwaan dan yang bersangkutan merupakan pasien tetap, bahasa saya, rutin melakukan pemeriksaan ke RS Grahasia. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Kulon Progo termasuk kejiwaannya yang akan melibatkan pihak Rumah Sakit Jiwa Grahasia. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Lantaran tak diberi pinjaman uang, pasangan suami istri di Sidoarjo, Jawa Timur tega menghabisi nyawa majikannya. Kedua pelaku membunuh korban dengan cara sadis. Pelaku ditangkap dalam upaya pelariannya di Pulau Bali. HS dan S, pasangan suami istri pelaku pembunuhan terhadap majikannya ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap petugas Polresta Sidoarjo dalam upaya pelariannya di Pulau Bali. Pelaku membunuh lantaran kesal korban tak memberikannya pinjaman uang yang diminta. Pembunuhan ini terjadi akhir pekan lalu di rumah korban. Korban ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya dalam posisi tertelungkup di samping tempat tidur oleh anaknya. Hasil olah TKP, polisi menduga korban dibunuh akibat sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Kedua pelaku mengaku tega menghabisi nyawa majikannya dengan cara sadis menggunakan selimut, bantal, dan gunting. Keduanya gelap mata setelah korban menolak memberikan pinjaman untuk pulang kampung. Kenapa sampai setega itu, Pak, sampai sekian kat? Cukup ya? Oke, siap. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti mulai dari gunting, baju tersangka, spray bekas darah korban, handphone, serta perhiasan dari korban dan juga uang tunai 6 juta rupiah. Korban ini adalah tuan rumahnya. Tersangkanya ini adalah pembantu rumah tangga. Kebetulan suami istri untuk tersangka ini. Kedua pelaku bakal dijerat pasal berlapis mulai dari pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.